Selamat datang di Watch Mojo Indonesia. Dan hari ini kita akan menghitung mundur pilihan kami untuk para gitaris yang paling inovatif dan terampil secara teknikal yang bermain dengan gaya southpaw. Maksudnya adalah para gitaris yang memainkan gitar dengan gaya kidal, bukan legenda kidal seperti Gary Moore yang justru bermain dengan gaya right-handed. Nomor 10, Kurt Cobain, Nirvana. Sosok frontman alternatif 90-an ini memang mengakui bahwa dirinya bukan virtuoso. Sebaliknya, Kurt Cobain dari Nirvana justru menantang norma lewat caranya menggunakan gitar untuk mengekspresikan ide-ide liarnya. Ia memilih gitar vintage meskipun sudah mampu membeli peralatan mahal, bahkan lebih memilih Fender murahan yang sudah baret-baret. Kepada Guitar World, ia pernah berkata, dalam tanda kutip, barang rongsokan selalu yang terbaik. Dengan filosofi itu, permainan feedback dan petikan liar Cobain membuat bagian-bagian sederhana pun terdengar eksplosif. Namun, kekuatan utamanya tentu saja terletak pada riff-riff besar yang menjadi andalan radio. Jauh dari gaya pamer skill yang dianggap merusak era 80-an, Cobain tidak sedang berusaha memukau siapapun. Tetapi kecerdikan dan kejujuran permainannya justru menjadi alasan mengapa musik paling underground bisa berubah menjadi paling mainstream. Nomor 9, Elizabeth Cotten. Pada masa awal blues Amerika, inovasi lebih banyak datang dari penulisan lagu, bukan dari permainan gitar. Kemudian datanglah Elizabeth Cotten untuk meruntuhkan batasan baik dari sisi gender, kemampuan, maupun gaya bermain. Bermain di gitar right-handed saja sudah menantang, tetapi Cotten memainkan gitar yang strung secara tradisional alias terbalik untuk kidal. Artinya, sebagai pemain banjo, ia memimpin dengan senar ritme dan memetik nada-nada tipis dengan ibu jari dalam gaya yang ia sebut sebagai cotton picking. When you play with three, it's a right kind of style, but I'm gonna play this in cotton picking style. Balada ikoniknya ditulis dari hati, tetapi permainan gitarnya yang khaslah yang membuatnya begitu unik. Ia baru kembali ke musik profesional pada akhir 1950-an ketika bekerja sebagai pengurus rumah untuk keluarga Seeger, dan sejak saat itu rekamannya menginspirasi musisi lintas genre untuk berani bereksperimen dan menggunakan kemampuan teknikal guna memperkuat cerita dalam musik. Oh Lord of me, didn't I shake sugary? Nomor 8, Omar Rodriguez Lopez, At the Drive-In/The Mars Volta. Multi-instrumentalis berbakat ini memandang gitar sebagai alat komunikasi artistik yang efisien. Ia baru serius menggeluti gitar setelah menyerahkan posisi bassnya di At the Drive-In. Namun, Rodriguez Lopez dengan cepat membuktikan dirinya lebih dari sekedar pemain berbakat. Ia membawa nuansa jazz dan virtuoso Latin ke dalam pendekatan alternatif modern yang terinspirasi dari hard rock tahun 70-an. Yang lebih hebat lagi adalah penggunaan nada dan efeknya yang luas untuk menciptakan psychedelia kosmik yang menjadi tenaga utama proyek prognya The Mars Volta. Riff dan ritmenya yang tidak konvensional telah menetapkan At the Drive-In sebagai kekuatan pendorong dalam post-hardcore. Ya, mau suka ataupun tidak, Rodriguez Lopez telah dipuji karena mendorong batas kemampuan gitar. Nomor 7, Otis Rush. Ketika Otis Rush muncul di Chicago, blues sudah sepenuhnya beralih ke elektrik. Namun seorang kidal kembali mengubah wajah instrumen tersebut. The way you got me, loving you so, I can't do my homework anymore. Rush bermain dengan gaya left-handed maupun gitar right-handed yang ia balik dengan senar E berada di bawah. Hasilnya adalah ton cerah yang sangat berbeda dan cocok untuk melengkapi vokalnya yang penuh emosi.
Solo-solonya yang penuh bending panjang, disonansi hidup, dan ekspresi kuat membantu membentuk karakter West Side Chicago Blues, gaya yang memukau dengan kemampuan teknikal setara kedalaman penulisan lagunya. Gaya spesifik ini menjadi fondasi bagi lahirnya blues rock. Rush sendiri bukanlah bintang rock, tetapi bluesman sejati dengan gaya imajinatif dan dinamis yang memodernisasi genre secara keseluruhan. Nomor 6, Eric Gales. Di saat banyak orang kidal terpaksa belajar bermain gitar dengan tangan kanan, Eric Gales justru satu-satunya orang yang tidak kidal dalam keluarganya. Kakak-kakaknya mengajari Eric bermain dengan gaya mereka yang otomatis kidal, sehingga Gales terbiasa memetik dengan tangan dominan pada gitar yang disusun terbalik. Gaya improvisasi cepat dan penuh semangat membuatnya segera menonjol di scene blues rock 90-an. Ia bahkan sudah jamming dengan Carlos Santana sebelum berusia 20 tahun. Sang maestro ini terus bersinar sebagai musisi solo maupun session player lintas genre. Dengan energi tinggi, riff funky, dan solo epic, Gales membuktikan bahwa permainan right-handed pun bisa memiliki ciri khas tangan kiri yang tidak bisa ditiru siapapun. Nomor 5, Mdou Moctar. Tumbuh di pedesaan Niger, Mdou Moctar menerima sedikit sekali dukungan untuk kecintaannya pada musik elektrik. Jadi, ia membuat gitarnya sendiri dan menciptakan gaya bermain yang mengkawinkan heavy blues rock dengan musik tradisional rakyat Berber. Ia kemudian beralih ke Fender Stratocaster untuk memperhalus permainan yang memadukan pertunjukan memukau dan solo cepat nan membara. Virtuositasnya yang eklektik membuat Moctar menjadi salah satu bintang desert rock paling terkenal secara internasional. Ia pun memanfaatkan panggungnya sebagai jembatan budaya antara dunia pop barat dan masyarakat Tuareg. Kekhawatiran bahwa ia akan meninggalkan nilai-nilai budaya justru terbalik, karena tidak ada pahlawan gitar manapun yang terdengar sepertinya. Nomor 4, Felix Martin. Membawa permainan ambidextrous ke level ekstrim, Felix Martin berlatih dengan berbagai gitar kidal sejak muda. Pada usia 13 tahun, ia mulai memodifikasi dua gitar menjadi satu instrumen dengan lebih dari selusin senar. Ia membawa ciptaannya itu ke Berklee School of Music, mengembangkan teknik tapping, slapping, dan shredding dua tangan yang kini menjadi pusat progressive metal berinfus Latin. Bentuknya mungkin terlihat aneh, tetapi suaranya jernih dan memukau. Martin bisa dibilang seorang diri memicu tren virtuoso yang bermain dengan dua fretboard. Ya, perusahaannya FM Guitars juga membuat model right-handed, tetapi dibutuhkan lebih dari sekedar itu untuk menyamai sang master campuran dua tangan ini. Nomor 3, Albert King. Di antara BB dan Freddie King, terselip satu lagi raja blues yang memimpin para pemain kidal, Albert King. Don't be afraid. Come on in. Pelopor fase elektrik blues ini memainkan gitar right-handed dengan susunan senar standar sambil mempopulerkan Gibson Flying V. Pendekatannya tidak lazim untuk blues, tetapi petikan kuat menggunakan ibu jari dan jari-jarinya membuat permainan soulfulnya makin terasa.
Saat Velvet Bulldozer ini berhenti bernyanyi, justru gitarnya lah yang melakukan ratapan sesungguhnya. Hook groovy dan solo panjangnya sangat berpengaruh dalam membentuk blues modern, terutama ketika genre ini mulai bersinggungan dengan rock. King tetap berdiri sebagai ikon gitar, apapun cara ia mengenakan dan menyusun gitarnya. Nomor 2, Tony Iommi, Black Sabbath / Heaven and Hell. Pada usia 17 tahun, Tony Iommi mengalami kecelakaan pabrik yang memutus 2 ujung jarinya. Alih-alih belajar bermain kidal, ia mengenakan timbal dan menggunakan senar banjo yang lebih lentur dengan tuning rendah. Dari sinilah lahir tone gitar heavy metal. Namun, inovasi Iommi tidak berhenti pada kebutuhan. Ia memimpin suara revolusioner Black Sabbath dengan riff kuat dan solo flamboyan yang menarik perhatian dunia hard rock, serta membentuk era baru para virtuoso gitar. Dijuluki sebagai Godfather of Heavy Metal, Iommi tetap menonjol di balik Sabbath maupun proyek Heaven and Hell. Tone masif dan talentanya meninggalkan jejak yang jauh lebih besar daripada sekedar budaya pop. Sebelum kita menyebutkan pilihan teratas kami, ini dia beberapa honorable mentions. Ran Burkey, Atheist. Shredding dinamis sang pelopor technical death metal tidak hanya berhenti di solo. Ernie C. Body Count. Dengan hip hop paling groovy dan metal paling flashy, crossover thrash jarang terdengar sekeras ini. Toronzo Cannon, showman penuh ledakan dan kekuatan besar dari modern Chicago blues. Here I stand, guitar in hand. Everybody knows a Chicago man. Dick Dale, king of the surf guitar yang memasukkan skala timur untuk mengobarkan rock mainstream. Malina Moye, sosok penuh kekuatan dengan blues klasik yang memukau dan sentuhan modern penuh soul. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan tekan tombol bel untuk mendapatkan notifikasi tentang video terbaru kami. Kamu bisa memilih untuk mendapatkan notifikasi secara berkala atau setiap kali kami mengupload video. Kalau kamu menggunakan handphone, pastikan untuk menyalakan notifikasi pada bagian pengaturan. Nomor 1, Jimi Hendrix, The Jimi Hendrix Experience. Sudah jelas mengapa Jimi Hendrix menduduki posisi ini, karena ia memang gitaris paling berpengaruh dalam sejarah rock modern. Dan sulit untuk membantah bahwa ia adalah puncaknya para pemain kidal. Sebagian belajar gaya right-handed, Hendrix mengembangkan teknik ambidextrous unik pada gitar right-handed dengan susunan senar terbalik. Eksplorasi teknis pada tone flamboyan dan khas ini menjadikannya pelopor psychedelia dan heavy metal. Ia juga seorang improvisator blues yang dahsyat, mengendalikan instrumennya dengan kecepatan, tenaga, dan panggung yang penuh atraksi. Belum lagi riff-riff ikonik yang tak terhitung jumlahnya. Meski meninggal tragis pada usia 27 tahun, karya Hendrix tetap menjadi inspirasi abadi. Ia adalah bukti nyata bahwa beberapa seniman terbesar benar-benar datang dari sisi kiri. Musisi kidal manakah yang menurut kamu pantas mendapatkan lebih banyak pengakuan? Tulis pendapatmu di kolom komentar.